Kajian hati, Angkat. Bunda. Ada yang mau nanya lagi gak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riris dari Bogor. Tahun ini umurku 29 tahun. Aku pernah menikah di umur 23 tahun. Pernikahanku cuma 2 tahun. Kami bisa baik-baik. Nah, aku coba buka hati lagi. Buka hati Iya. lagi. Aku buka hati Oke. lagi dan aku menjalani ini pacaran dengan satu angkatan atau seumuran. Dan aku tuh pacaran dengan teman kecilku. Dan kami menjalin hubungan di tahun ketiga peresmian, kayak mau dibawa kemana nih hubungan kita gitu. Ada peresmiannya. Yes. Oke. Mau dibawa kemana hubungan kita Oke, gitu. terus? Soalnya kan orang tua kami tuh sama-sama saling mengenal. Karena tetangga. Iya. Teman kecil. Pacarku 5 langkah. Baik. Pacarku 5 langkah. Terus Pacarku 5 langkah. di tahun ini kebetulan. Tahun ini menurutku tahun yang sangat membuat aku jadi semakin kuat. Kuat untuk? Akhirnya aku kandas. Aku kandas pacaran 5 tahun dengan teman masa kecilku. Aku berakhir karena faktor mamahnya dia. Mamahnya mulai menunjukkan sifat-sifat. Seperti ya aku tahu dia laki-laki yang menghidupi keluarganya. Terbesitlah mamahnya bicara sama aku. Beliau bilang, Riz, kalau gak nikah sama Putra gimana? Pertanyaannya kalau gak nikah. Aku kan langsung kayak, hah gak nikah? Gitu. Bukan obrolan kayak, kamu udah pacaran lama loh gini-gini. Aku mikirnya kayak, kok orang tuanya mikir kenapa gak nikah? Aku sampai mikir, kenapa kok mama kamu bisa bilang kayak gitu? Apa gak setuju dengan status aku yang janda? Apa gak setuju karena kita dekat? Aku sampai bilang kayak gitu sama dia. Akhirnya aku yang memutuskan untuk pisah sama dia. Aku cobalah perbaiki diri aku lagi. Aku coba ikut beberapa komunitas yang temen kayak nyombelangin bla 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 gitu. Berarti Ternyata ceritanya cowok baru lagi nih. cowok baru lagi yang ini. Baru lagi Karena aku move on nih, aku Ustadz, pengen baru move on lagi. dari yang Oke. 5 tahun ya. Sekarang udah ketemu, udah kelihatannya ada Nah, itu. kelihatannya udah ada hilal kalau yang ini. Hilal ya. Hilal ya. Jadi Hilalnya udah. kita tuh baru kenal Lebaran di nih. 2 minggu terakhir ini karena pernah satu project. Oke, ini dipastikan dia belum menikah dong. Sudah pernah menikah. Oke. Oh duda ya. Duda. 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 Pastikan loh, jangan sampai. Sudah, aku kan udah lihat surat cerainya sudah ada loh. Oke, oke, oke. Nah, Jadi lagi deket nih sama yang baru Yeah. lagi. Oke, apa yang bikin yang resah bikin pertanyaan aku pertanyaannya? adalah, Masya Allah ini tuh doa-doa aku kah gitu Iya. kan. Sampai aku tuh kayak mikir, hah yang 5 tahun aja kayaknya aku harus nunggu dulu berproses. Kok ini yang baru datang? Iya terus kayak, yaudah kalau Pakai ini jawaban doa-doa. itu maksudnya Ustadz, maksudnya apakah benar keputusan aku sama yang 5 tahun ini aku, udah dah kamu sana aja, aku melangkah dengan yang ini. Gimana Ustadz, menurut Ustadz? Setuju saya. Terima kasih ya, terima kasih Iya. Teteh. Bunda. Pertama, nasihatnya. Untukmu yang pernah gagal. Jangan pernah terlalu cepat memaksa orang baru hadir sebelum kita berdamai dengan yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saya termasuk orang yang aku sih yes ya. Kalau kemudian orang ini memang orang yang serius. Dan laki-laki, perempuan itu butuhnya kepastian. Yes? Maka wajar yang 5 tahun bisa hilang karena yang 3 bulan datang dengan kepastian. Yes? Tapi kakak
jangan juga terlalu cepat menyimpulkan kalau dia orang baik. Karena kita nggak pernah tahu apa motif di balik itu semua, apalagi mohon maaf, dia pernah gagal dengan pernikahan yang sebelumnya dan kakak juga pernah gagal. Yang pernah gagal itu kan bisa dua. Satu, mengambil pelajaran dari kegagalan. Atau yang kedua, khawatir dia tidak berubah dengan kegagalan itu. Itu yang kedua, menurut AA ini kata kuncinya. Jangan sibuk mencari yang terbaik. Tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Jadi orang baik akan bertemu dengan orang baik. Dan orang yang buruk juga akan bertemu dengan orang buruk. Maksud saya yang 5 tahun kemarin, jika itu keadaannya, lepaskan, selesaikan. Yang baru datang, mantapkan dulu hatinya. Jika menurut Mbak udah yakin, coba nanti istikharah, istisyarah, istifta. Jadi ada 3 ya. 3 sikap di dalam Islam kalau kita dihadapkan dengan kebimbangan. 1, istikharah, minta petunjuk sama Allah. 2, istisyarah, musyawarah dengan keluarga. Dan boleh bertanya sama ustadz, sama guru. Dan yang ketiga, istifta, tanya hati. Karena pada akhirnya fatwa yang terbaik ada pada hatimu untuk bisa melangkah dalam kebaikan. Jika ini yang terbaik, semoga Allah mudahkan. Jika ini bukan yang terbaik, semoga Allah juga jaga kita dari yang tidak baik. Mudah-mudahan hatimu tidak tersakiti lagi setelah rasa sakit yang begitu banyak dalam hidupmu. Dan saya percaya kok hidup ini gak akan sedih terus. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan, setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan yang Allah siapkan. Salam buat beliau yang baru dekat ini. Semoga ada jawaban terbaik saja. Amin ya rabbal alamin. Bunda, hati-hati dengan pengkhianatan. Pengkhianatan itu keburukan. Pengkhianatan itu kejahatan. Orang yang berkhianat itu adalah orang yang akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang berkhianat itu adalah orang yang munafik. Maka selama kita hidup, jadilah orang yang senantiasa menjaga amanah. Ketika bicara, jujur. Ketika berjanji, ditepati. Dan ketika diberikan amanah, bertanggung jawab dengan amanah yang dititipkan. Ya Allah, kami lemah jika tanpa ada pertolongan-Mu. Ya Allah, kami bodoh jika tidak ada petunjuk dari-Mu. Ya Allah, kami tidak punya daya upaya jika tidak ada perlindungan dari-Mu. Ya Allah, jaga hati kami. Lembutkan jiwa kami. Bimbing langkah kami. Berikan hikmah di balik masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, bimbing kami agar menjadi orang yang amanah dan tidak pandai mengkhianati setiap amanah yang Kau titipkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, perbaiki hidup kami, bahagiakan hidup kami di dunia sampai ke surga nanti. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih Ustadz Hilman untuk hari ini. Dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri, sampai jumpa di kajian hati selanjutnya. Kajian hati Tenangkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.